Di episode sebelumnya aku bilang bahwa menjadi setia itu susah. Kamu tahu nggak yang lebih susah apa? Yes, selingkuh lebih susah. Untuk selingkuh, energimu akan terkuras habis. Habis. Cara mengobati trust. Ketika hati telah hancur, yang pertama dan paling penting untuk terjadi adalah I'm gonna tell you a story. Ada seorang wanita berusia 35-an. Dia bekerja di sebuah perusahaan swasta. Dia memiliki anak umur 10 tahun dan sekarang sedang mengandung anak kedua. Suaminya have no idea whose baby is in her belly. Istrinya tahu bahwa yang dia kandung bukan anak dari suaminya. That's a true story. I have another story. Ada seorang pasangan suami istri. Mereka tidur bersama suatu hari out of nothing. Ketika suaminya terbangun, dia melihat istrinya sudah menangis. Suami yang tahu bahwa dia memiliki kekasih gelap mulai khawatir apa yang membuat pasangannya menangis. Akhirnya dia tanya, "Kamu kenapa sayang?" Istrinya bilang, "Tell me what happened. I know everything." Lalu suaminya pura-pura bodoh, "Hah? Maksud kamu apa? Maksud kamu ngomong gini apa? Apa yang kamu maksud?" Lalu istrinya bilang, "Aku buka handphonemu." Saat itu, di momen itu, yang dirasakan suaminya adalah kehancuran, chaos. Dia berpikir istrinya tahu sama yang mana, sejauh apa, telepon dari siapa, chat dari siapa yang belum aku hapus, dia tahu yang mana. Dia punya dua pilihan, untuk mengakui semua perbuatannya atau melanjutkan permainan pura-pura bodoh dan mengambil resiko bahwa jangan-jangan istrinya hanya tahu satu dari puluhan keburukan yang ia sembunyikan. Suaminya mengambil opsi bahwa dia menyerah. Akhirnya dia menceritakan semuanya dan istrinya hancur. Sudah 6 bulan sejak saat itu, mereka belum bercerai. Sang istri tetap memendam dendam. Sang suami berharap untuk terus melanjutkan hubungan ini karena perasaan bersalah. Apakah dia menyesal? Semuanya terbuka, semuanya terekspos? Ya. Tapi apakah dia sedih? Atau apakah dia senang? Karena akhirnya dia gak perlu menutup-nutupi sesuatu lagi dari istrinya dan dia ingin mengulang dari nol. Gak ada yang tahu. Tapi ada satu cerita yang paling parah. Ada seorang anak yang datang ke aku dan dia bercerita tentang kehidupannya. Dia yakin bahwa dia adalah titisan Tuhan, bahwa dia adalah sang juru penyelamat. Dia membaca banyak buku tentang akhir zaman. Dia beragama Katolik, tapi dia membaca buku akhir zaman tentang agama Islam. Dia membaca banyak buku akhir zaman tentang agama Katolik. Dia ingin tahu siapa sosok sang juru penyelamat. Apakah Jesus ataukah Imam Mahdi? Dia bercerita ke aku, dia meyakini bahwa dia adalah sang juru penyelamat. Yang dia punya tugas dari Tuhan 20 tahun dari sekarang, dia akan menyelamatkan dunia dari kehancuran, dari kekeosan. Sekarang begitu aku buat dia bercerita lebih jauh, kenapa dia punya keyakinan itu, ternyata ibunya saat mengandung dirinya, keadaannya adalah suaminya telah sedang berlayar selama 3 tahun dan tidak pulang.
Dan ibunya lalu bilang bahwa ia dimimpii oleh Yesus, bahwa Yesus menitipkan dia seorang anak tanpa seorang bapak yang akan menjadi sang juru penyelamat. Hal itu dikonfirmasi oleh ayah sang ibu, yaitu kakeknya, bahwa iya benar bahwa anak yang dikandung adalah titisan dari Tuhan dan memang pemberian dari Tuhan dan adalah berkah untuk keluarganya. Waktu suaminya datang, sang istri dan mertuanya meyakinkan hal itu pada suaminya. Suaminya percaya, anak itu mulai besar saat TK atau SD. Anak itu ngerasa ada yang aneh dalam dirinya. Kenapa dia tidak sama dengan teman-temannya? Which semua anak kecil pernah merasakan hal itu. Dan ketika dia tanya ke ibunya, "Ma, kenapa ada yang aneh di aku ya? Aku kok beda sama teman-temanku?" Ibunya menyelipkan cerita tentang masa lalu itu, menyelipkan cerita tentang mimpinya, dan dia bilang bahwa kamu adalah titisan Tuhan. Bahwa kamu adalah anak yang diberikan langsung oleh Tuhan. Now, ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, aku telah bertemu dengan Imam Mahdi atau titisan Tuhan, atau ibunya berselingkuh. And that's a true story once again. Dia tanya ke aku, mungkin aku skizofren ya mas, karena aku punya delusi. Apakah ini cuma waham? Tapi somehow aku yakin bahwa aku emang titisan Tuhan. That's fucked up. Yang ingin aku sampaikan ke kalian, bahwa perselingkuhan itu dekat dengan kita. Tidak sejauh yang kamu bayangkan. Semua kasus perselingkuhan yang kamu tahu, yang terekspos di publik atau temanmu cerita, itu tidak jauh dari kehidupanmu. So, antara kamu mau tetap naif atau tidak. Now, kamu yakin setelah 5 tahun kamu berhubungan dengan pasanganmu, kamu tidak pernah melihat lagi ada notifikasi di HP-nya? Kamu yakin it happens because of accident, itu terjadi tanpa dengan niat? Kamu yakin ketika kamu makan dengan pasanganmu dan HP-nya selalu menghadap ke bawah, itu karena kebiasaan? Kalau memang kebiasaan, oke. Kalau kamu baru sadar kayaknya belakangan ini baru aja terjadi bahwa pasanganmu setiap ke toilet dia bawa HP, ke dapur dia selalu bawa HP, dia tidak akan meninggalkan HP-nya bersama kamu even 1 menit. Kamu pikir itu terjadi dengan kebetulan? Oke. Di episode sebelumnya aku bilang bahwa menjadi setia itu susah. Kamu tahu nggak yang lebih susah apa? Yes, selingkuh lebih susah. Ya selingkuh bisa gampang. Kalau kamu berniat selingkuh dan ketahuan dan menghancurkan kehidupan pasanganmu, selingkuh gampang kok. Ya cuman butuh niat, kebodohan, dan sange. Tapi kalau kamu berniat untuk selingkuh dan tidak ketahuan, oh dang, selingkuh sangat-sangat susah. Kamu butuh kecerdasan di atas rata-rata, oke? Kamu butuh ilmu manajemen yang tinggi, kamu perlu manajemen memori. Kamu harus ingat kamu makan di restoran apa dengan pasanganmu atau selingkuhan. Kamu harus ingat film ini kamu tonton di bioskop sama pasanganmu atau dengan selingkuhan. Dan kamu harus tahu kapan kamu terakhir makan di mana, sama siapa. Kamu harus ingat semuanya. Kamu harus punya manajemen memori yang bagus. Kamu juga perlu manajemen waktu yang bagus. Kamu harus tahu kapan ngambil waktu untuk bilang aku ada rapat mendadak di kantor. Kamu harus tahu kapan waktunya kamu menghabiskan waktu dengan keluarga dan kapan dengan selingkuhanmu. Kapan selingkuhanmu merengek untuk minta ketemu sedangkan kamu sedang ingin memberikan quality time dengan keluargamu. Ada manajemen waktu, manajemen memori, ada juga manajemen energi. Untuk selingkuh, energimu akan terkuras habis.
habis. Gimana dengan manajemen emosi? Gimana dengan manajemen cinta? Gimana kalau pasanganmu selingkuh? Atau kamu selingkuh? Karena kamu bilang, because this time I really feel alive. Dan aku jatuh cinta pada selingkuhanku. Dan aku gak pernah merasakan cinta yang seperti ini dengan pasanganku. Gimana kamu memanage semua itu? Atau gimana kamu memanage keuanganmu? Kapan kamu mengeluarkan uang untuk pasanganmu? Kapan untuk selingkuhanmu? Kenapa uang gaji kamu sekarang berkurang drastis? Karena kamu melakukan sesuatu dengan selingkuhanmu. So, untuk selingkuh, it's not easy. Jadi, kalau goblok dan kalau miskin, jangan selingkuh. Kalau selingkuh, jangan goblok. Karena kamu bisa menghancurkan hidup pasanganmu, hidup anak-anakmu, hubunganmu dengan semua teman-teman dia, hubunganmu dengan mertuamu, hubunganmu dengan teman-temanmu karena teman-temanmu kehilangan respect ke kamu. Anyway, kalau itu sudah terjadi, apa yang harus kamu lakukan? Kalau ternyata kamu menemukan kenyataan bahwa kamu diselingkuhi, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kamu tanya ke teman-temanmu, besar kemungkinan mereka semua akan bilang, tinggalinlah. Masih banyak ikan di laut, tinggalinlah, cari yang baru lah. Well, yang aku saranin adalah take your time. Sadari bahwa emosimu sedang tidak stabil, dan saat emosi sedang tidak stabil, jangan mengambil keputusan jangka panjang. Entah cerai, entah putus, dan sorry, sekali lagi aku gak ngomongin hubungan di bawah 1 tahun ya, aku gak ngomongin short term relationship ya, aku ngomongin long term relationship, aku ngomongin hubungan suami istri, atau bisa jadi udah punya anak. Karena perselingkuhan terjadi besar kemungkinannya ketika udah di atas umur 30 tahun. So, what you should do ketika kamu terjebak dalam perselingkuhan sebagai korban? Apa yang harus kamu lakukan untuk mengembalikan kepercayaan yang telah hancur? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikan sense of self-worth, bahwa kamu berharga? Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikan kepercayaan dirimu? So, pertama yang ingin tegas aku sampaikan ketika kamu menjadi korban adalah kubur dalam-dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya semakin menimbulkan rasa sakit. Contoh, seberapa sering kamu melakukan? Di mana kamu ngelakuinnya? Apakah aku lebih enak di kasur atau dia lebih enak di kasur makanya kamu selingkuh? Sama berapa orang? Mana wajahnya aku ingin lihat? Secantik apa dia? Seganteng apa dia? Pertanyaan-pertanyaan self-harming tersebut perlu kamu kubur jauh-jauh. Sekali lagi, lakukan ini kalau kamu ingin belajar dari apa yang kamu alami. Kamu tidak harus bercerai, kamu tidak harus putus, kamu juga tidak harus melanjutkan, karena aku tahu gak semudah itu. Yang aku mau kamu lakukan adalah take your time. Oke, tenangin dirimu, terima kenyataan bahwa kamu menjadi korban selingkuhan. Dan mungkin ada pertanyaan yang muncul ke kepalamu, jangan-jangan aku yang salah. Oke, bisa jadi. Tapi besar kesalahan jatuh pada pelaku perselingkuhan. Oke, jangan sampai otakmu, hatimu, emosimu mempengaruhi kamu untuk percaya bahwa yang salah adalah kamu. Dan kalau pasanganmu menggunakan itu, memanipulasi kamu untuk ngebuat kamu ngerasa bersalah, ya aku selingkuh karena kamu nggak ngebahagiain aku. Kamu selingkuh karena aku terpaksa. Kamu udah nggak pernah nunjukin kasih sayang ke aku. No, okay, don't buy that shit. Cara mengobati trust.
ketika hati telah hancur, yang pertama dan paling penting untuk terjadi adalah pelaku menyadari, menyampaikan bahwa dia sangat menyesal. Dia tahu seberapa parah dampak yang ditimbulkan pada kamu, sebejat apa kelakuannya, dan selfish apa perlakuannya. Itu syarat pertama jika trust ingin dibangun kembali. Oke? So, syarat pertama adalah pengakuan terbuka dan jujur dari pelaku selingkuh bahwa dia menyesal. Oke? Masalahnya adalah tidak semua perselingkuhan berakhir dengan kedua belah pihak senang ketika perselingkuhan itu berakhir. Bisa jadi pelaku selingkuh sebenarnya merasa kesal kenapa perselingkuhannya harus selesai. Dan jika pasanganmu adalah si asshole itu, sebangsat itu, then you have no choice but to leave them. Oke? Tapi jika pasanganmu punya itikat baik untuk memperbaiki hubungan ini, maka silakan mempertimbangkan untuk memberi kesempatan kedua. Dan selain mengubur pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti diri sendiri, kamu bisa menanyakan pertanyaan yang membangun. Contohnya, apa arti perselingkuhan ini buat kamu? Apa yang bisa kamu lebih bebas untuk mengekspresikan ke dia daripada ke aku? Kamu seneng gak semua ini berakhir? Atau kamu sedih kamu gak bisa selingkuh lagi? Apa yang kamu rasain waktu kamu pulang dan ketemu aku setelah kamu selingkuh? Apa yang kamu hargai dari hubungan kita? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya kamu tanyakan. But anyway, memaafkan itu gak pernah jadi hal yang mudah. So, sekali lagi, kalau kamu jadi korban, jangan buru-buru ambil keputusan. Kenali dirimu, pelajari sesuatu, apa yang salah, apa kesalahan terbesarnya, apa kontribusimu terhadap perselingkuhan ini bisa terjadi, sehingga setelah perselingkuhan ini selesai dan jika kalian berniat untuk membangun kembali kepercayaan yang hancur, hubungan kalian bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan itu terjadi di banyak kasus juga kok, bahwa survivor dari perselingkuhan memiliki hubungan yang jauh lebih baik, jauh lebih hidup dari sebelumnya. Tapi apakah aku menyarankan perselingkuhan harus terjadi supaya memperbaiki hubungan? No. Oke? Ya sama kayak orang punya penyakit mematikan, orang yang divonis kanker misalnya. Dia akan memiliki kemungkinan dia bisa melihat sesuatu yang baru dalam hidupnya. Dia bisa melihat makna yang baru dalam hidupnya. Dia bisa lebih menghargai kehidupan. Tapi apakah orang harus kanker dulu untuk bisa memiliki kesadaran seperti itu? No. So, I just want to tell you, selingkuh itu bisa jadi pada siapapun dan kapanpun. Masalahnya perselingkuhan tidak pernah simple. Ada juga orang yang sudah pacaran 7 tahun, sudah mau lamaran, tapi pasangannya selingkuh, lalu dia menikah dengan selingkuhannya. Itu ada. Ada loh orang yang merasa dia menemukan jodohnya saat dia sudah punya pasangan. So, selingkuh nggak sesederhana itu. Dan apa yang kalian alami tentu bervariasi. Tentu memiliki kompleksitasnya masing-masing. Dan gak bisa dipukul rata. Oh, kalau aku diselingkuhin, kata Mas Hasan harus gini. No. Yang aku bisa katakan, jika kamu terlibat atau kamu menjadi korban dalam perselingkuhan, ada berlian yang bisa kamu gali, ada berlian yang bisa kamu cari dan kamu eksploitasi untuk menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga untukmu. Nah, pertanyaan terakhir yang aku ingin tanyakan,
Jika semua orang memiliki opportunity yang tinggi, memiliki kesempatan atau potensi yang tinggi untuk selingkuh, apa yang membuat sebagian orang dengan tanpa pikir panjang dia melakukan selingkuh, dan apa yang membuat sebagian lainnya bertekad dan menjadi setia? Mungkin mereka memiliki self-awareness yang tinggi, I don't know. Dan mungkin mereka sudah memiliki protokol pencegahan perselingkuhan, sehingga ketika ada godaan masuk, dia memiliki protokol tertentu untuk ngeblok potensi atau potensi perselingkuhan tersebut datang. Kalau menurut kalian gimana? Thank you very much.